tangan kirinya dia tuh di pundakku. Loh, kok kowe ra klebos? Kok kowe ra teles? Dan itu benar-benar sama sekali bajuku tuh enggak. Aku tidak merasakan hujan. Aku tidak merasakan hujan, lucu sekali. Padahal udaranya deres banget katanya. Selamat malam, kita ketemu lagi. Ini udah menjelang pagi, suasana mistisnya semakin ketara ya. Ini mungkin kita mau lanjut lagi pembicaraan hari ini, malam ini, dengan pernah di media juga udah pernah keluar gitu ya Mbak Galuh ya. Ya mungkin lebih detailnya nanti ceritanya Mbak Galuh seperti apa sebagai seorang penari dan suka dukanya seperti apa, mungkin di sini nanti kita wujudkan dan kita ceritakan Mbak Galuh. Mungkin begitu, monggo Mbak Galuh. Ya, oke. Asiatri itu festival performing art. Nah, kebetulan waktu itu berkesempatan diundang di Asiatri itu buat membawakan karyaku yang sebelumnya itu udah pernah pentas di tahun 2020. Tak bawain lagi di situ. Judulnya Upas Upaos. Terus Upas Upaos ini tuh menceritakan tentang autobiografiku sendiri sih, kayak cerita kenapa di quarter life crisisku itu ya biasa kerabi-rabian gitu. Itu sebenarnya rabi ini menurutku pada waktu itu ya, Pak Rabi itu seperti meninggalkan perjanjian lama untuk perjanjian yang baru. Dalam artian misalnya kalau kita perjanjian lama ini tuh bisa diartikan kayak perjanjian kita sama orang tua, keterikatan kita sama orang tua. Kadang tuh kita mikir kalau misalnya wes rabi wes rasa perlu mikir orang tua, dan kita cuma tinggal mikir perjanjian dengan perjanjian suami yang baru ya, yes, right. kehidupan kan, baru ya. Tapi kan kadang ternyata itu tuh sebenarnya adalah upaos gitu, kayak berbisa gitu. Sebenarnya itu perjanjian yang berbisa juga. Makanya kegalauan antara mau rabi atau enggak itu tuh muncul di biasanya ya umur-umur 25 tahun, 26 tahun untuk perempuan ya. Di mungkin ana sik ngomong kowe iki wis ketuan nek 26 rong rabi, selawe rong rabi. Banyak juga yang menikah muda kayak gitu-gitulah. Mungkin budaya kita juga wis bergeser, yang dulunya mungkin 16 tahun wis rabi, terus sekarang 20-an tahun rabi nih kayak gitu. Nah, akhirnya tak angkat ke sebuah tarian, dan tarian itu sebenarnya kalau dibilang mistis banget tuh sebenarnya nggak mistis gitu banget. Kalau dari tariannya. Dari tariannya. Karena tarian itu sebenarnya kayak menceritakan tentang kegelisahan seorang gadis 25 tahun antara rabi dan ora rabi mau. Iya. Tapi yang menjadikan itu jadi suatu cerita mistis adalah vibes-nya. Waktu itu pentasnya di Omah Petruk. Omah Petruk dan Dilalae waktu itu gerimis. Dari awal mulai Asiatri itu, aku kalau nggak salah performer nomor 5 atau 6 gitu. Di awal mulai performs itu yang lain tuh masih aman, urung udan, masih rodok cerah, walaupun masih rodok sembripit adem kan di sana. Nah, terus posisinya begitu aku dipanggil, aku ndelok sebelumnya dulu sih, oh oke. Ternyata Asiatri ini kan international festival, jadi ada performer yang dari luar juga. Aku wedine karena aku takut performaku ini kalah sama yang lain gitu. Nah, aku nonton yang lainnya, kok kayaknya ini performernya tuh keren karena pentasnya di Omah Petruk. Jadi alam itu juga kayak memberikan pengaruh yang luar biasa juga ke performer ini. Nah, begitu aku dipanggil, aku naik ke atas ke stage-nya itu, aku bawa satu pemusik namanya Mas Kijing. Mas Kijing ini bawa alat-alat yang istilahnya dia live MIDI gitu. Terus begitu aku dipanggil, aku memakai properti kursi. Kursi ini tak ibaratkan kedudukanku pada waktu itu yo antarane setengah napak, setengah ora. Jadi memang tak represent kedudukanku ada di saat itu. Kuwi ning lingguh ning kursi itu. Terus Mas Kijing ada di sebelah sana posisinya. Begitu aku naik mulai gerimis. Mulai gerimis. Tapi lucunya aku tuh tidak melihat gerimis itu, tidak merasakan apapun tentang hujan itu tadi.
Bahkan ternyata begitu aku perform, ya aku layaknya aku biasa nih kayak memasukkan emosi-emosi, motivasi, terus karo ngeleng-ngeleng koreografi, karena waktu itu aku sebagai penari dan juga koreografer, jadi kayak double pemikiran waktu itu. Nah terus yang terjadi, aku tuh ngelihat kayak ono lighting gitu, yang tak pikirkan adalah aku nek aku ora rono, aku ora kena lighting. Nah aku masih teknis gitu loh, yang tak pikirkan antara ikhlas meh nggawa awak iki bergerak opo karo isih mikir teknis lampu. Nah ada satu gerakan di tengah-tengah aku joget, ada satu gerakan di mana gerakan itu aku ngesot di bawah, jadi lurus, sikilku lurus, jarekku yang bawah ini tuh nemplek, ya, jadi kayak lurus gini Ki. Nah dari situ aku baru kerasa kalau ternyata ini itu basah. Nah ano gerakanku aku mundur, begitu aku mundur tanganku tuh kok ngepiak banyu yo. Itu baru kerasa ternyata udan. Nah ono gerakanku tanganku gini, terus rono madukin Mas Kijing, wis ngadep Mas Kijing, posisi Mas Kijing itu wis dipayungi karo wong. Jadi aku rasa sadar posisi aku perform tuh aku nggak sadar ternyata hujan. Nah wis posisi tengah-tengah hampir ke belakang gitu. Begitu selesai gerakan ini selesai, aku tetap mencoba untuk perform. Dan waktu aku menyadari Mas Kijing wis dipayungi wong kuwi aku tidak merasakan hujan. Aku tidak merasakan hujan, lucu sekali. Padahal udannya deres banget katanya. Terus aku selesai, dan selesai perform itu tuh ada teriakan gitu loh. Aku berteriak, menangis dan berteriak gitu. Aku merasa aku tidak menangis. Tapi katanya aku nangis. Tapi aku tidak merasa aku menangis. Jadi kayak acting ngono kuwi tok. Tapi ternyata aku orang nonton aku tuh ada air mata yang bercucuran kayak gitu-gitu. Terus begitu selesai aku langsung dipayungi, medun panggung aku dipayungi, orang-orang langsung pada nge-take out si Allahumma sholli, si ini apa alat musiknya Mas Kijing, karena kan posisi alat Mas Kijing ini ditutupi plastik kayak ngono kayak lho, jadi suwe-suwean plastik gitu. Kuwi terus akhirnya setelah medun aku dibawa ke pendopo samping stage, terus Pak Bambang Paningron waktu itu langsung menyelamatiku. Karena beliau ini kan yang ngajakin aku, ayo kowe wani wis perform ning kene. Dia menyelamatiku, terus dia salaman tuh posisinya tangan kirinya dia tuh di pundakku. Loh, kok kowe ra klebus? Kok kowe ra teles? Dan itu benar-benar sama sekali bajuku tuh enggak basah, yang basah hanya bagian sini belakang tok. Padahal aku ya jogetanku, gerakanku tuh benar-benar yang ngalor ngidul ngetan ngulon ngono. Terus bahkan aku kan pakai paes. Terus nganggo paes, riasanku tuh juga riasan yang bukan riasan anti badai gitu sebenarnya. Nek kena banyu terus jelas luntur. Bulu mataku pun enggak ora ucul. Jadi memang bener-bener apa yo? Nek misalkan kena keringet pun harusnya ada keringet dong. Nah, kuwi keringet iki ning nggon gulu langsung ilang kayak gitu loh. Nah, wis kuwi mistis kuwi akhirnya Pak waktu itu yang nyeksain itu banyak orang itu. Kok kira klebus sampai aku demok-demok awake iki ya memang ora teles gitu. Padahal pertama harusnya tuh memang sederes kuwi kowe kudune klebus. Terus posisi make up aman, nggak ada berubah sama sekali. Aku kan nggak percaya ya, karena aku merasakan emang tidak hujan. Aku merasa tidak kehujanan sama sekali. Terus akhirnya dibuktikan ada satu orang yang moto. Di foto itu nanti tak kasih lihat ya. Fotonya itu tuh kelihatan banget titik-titik air pas aku sadar ono banyu kuwi ada, pas aku masih berdiri terus ada airnya itu tuh ono. Jadi beberapa orang nangkep ono air sing nemplek ning aku. Ora nemplek sih, kayak ning samping-sampingku ki ono air gitu. Itu. Terus akhirnya Pak Bambang minta izin untuk iki tak tulis ya, kayak iki menarik. Nah, terus akhirnya adalah nge-publish cerita itu. Cerita misis itu. Tentang misisnya itu. Saya sanggudari ya ini. Saya lihat kan ini gini, jadi saya lihat. Ini karya jenengan pertama dan itu pementasan jenengan pertama, kamu sebagai sutradara, sebagai ini, sebagai ini. Itu pementasan kedua sebenarnya. Ya. Jadi kira rada merinding aku. Jadi gini, sebenarnya jenengan itu dari awal sebelum pentas itu sugesti, dari daya apa ya,
energinya itu sudah ngomong satu alam ini yang akan membawa akan menyatu dalam setiap pementasan. Semuanya kamu jenengan itu. Jadi jenengan di situ itu sudah komunikasi dengan alam sebenarnya. Kalau jenengan isamu dari kita dari satu-satu ya. Jadi sudah komunikasi dengan alam. Jadi sebenarnya orang Jawa, orang zaman dulu itu sebenarnya sudah wis kasarane wis kula nuwun karo alam. Oh, dengan alam ini aku mau berkarya. Nah, dan di situ alam itu ikut ke jenengan. Nah, setelah jenengan pentas dan naik ke atas, energi kekuatan pikiran jenengan. Jadi kekuatan pikiran manusia ya. Ini sebenarnya kekuatan pikiran manusia. Nek, makanya saya tadi bilang kita ngomong-ngomong nek jenengan pengen sugih yuk kekuatan pikiran gunakan. Aku pengen sugih. Kalau aku pengen bahagia, gunakanlah kekuatan dari situ. Itu kekuatan pikiran itu sebenarnya yang terjadi di jenengan itu adalah hukum tarik menarik energi. Sebenarnya kekuatan pikiran yang saking kuatnya, saking yakinnya jenengan bahwa saya harus performer dalam artian full power, nanti alam itu akan membantu aku dan akhirnya alam itu ngikutin jenengan nggak akan kehujanan, nggak akan masuk angin walaupun tanpa sadar karena pikiran jenengan melakukan gerakan itu juga tanpa sadar. Jadi sudah terhanyut oleh pikiran itu, jadi kayak ngeblank. Tapi padahal tidak ngeblank. Makanya antara dua alam manusia dengan sewu ya, ini dunia mistis dan dunia yang lainnya itu sebenarnya posisi di mana kita antara kesadaran dan ketidaksadaran itu posisi di tengah-tengah. Jadi antara nek wong ngomong ki sadar karo coba wong ki nek pengen nonton astral itu pasti di antara sadar dan tidak sadar. Di antara tidur dan tidak tidur. Itu pasti akan bisa masuk ke dunia itu. Jadi kayak ada portal. Nah, di situ jenengan bersinergi dengan alam. Akhirnya keluar mistis. Orang yang disebut mistis. Jadi sugesti itu sebenarnya sugesti alam bawah pikiran kita. Nek kita bisa memanfaatkan sebenarnya bisa. Percaya tidak percaya itu akan terjadi. Dan itu penjenengan karena kekuatan performanya itu kuat sekali. Dan itu bisa seperti itu. Nah, itu sebenarnya karena latar belakang penari dan jenengan lebih banyak dan antara sadar dan tidak sadar itu jenenge terlalu full power. Full power di situ. Itu sebenarnya energinya tinggi sekali. Makanya atau mungkin nek aku bisa membahasakan semeleh kali ya. Ya, nek wong Jawa ki nek semeleh wening menang neneng wis meneng kasarane di posisi di situ. Wis pasrah. Aku mau bersinergi dengan alam. Aku mau performer dengan alam. Dan tolong alam itu dibantu, membantu aku untuk menciptakan suatu karya yang benar-benar. Nah, itu seperti kita itu sebenarnya kita mau menciptakan itu bisa, gitu loh. Itu sebenarnya alam bawah pikiran. Makanya di kitab suci dimanapun itu pasti ada. Hati-hati dengan pikiranmu, karena dengan pikiranmu itu kamu sudah membuat dosa. Nah, itu sebenarnya overthinking seperti itu. Nah, overthinking. Dan di situ pikiran itu kita kisah olah dengan positif yang terjadi seperti itu. Itu kesempurnaan. Performan yang sempurna dan itu bersinergi dengan alam. Sebenarnya itu satu bisa dipelajari sebenarnya logikanya seperti itu. Ya memang di dunia mistis ya seperti itu. Itu karena kekuatan alam pikiran. Wong iso nerawang iso ngobati itu karena pikiran dan keyakinannya yang kuat dan super power. Kayak nang Indonesia itu kan adanya pocong karo gendruwo. Coba digawe nang Amerika. Wong Amerika ndelok pocong karo gendruwo bingung. Itu kekuatan pikiran manusia di Indonesia ki mau mikirke onone pocong karo gendruwo. Wong saiki wong Belanda nang kene kon ndelok pocong bingung wis. Pamane ditani poconge bingung kono ora ono kono noni. Adane orang pakai itu karena pikirannya mereka sama. Dari penciptaan dari semua pikiran itu terwujudlah suatu pikiran. Itu salah satu iso menjelaskan itu karena kekuatan pikiran. Nah, saiki nek wong Jawa ki mun ndelokke pocong-pocong kono hati-hati ono poconge lho. Semua orang berpikiran di situ ada pocong, terwujudlah pocong tersebut.
itu kekuatan pikiran. Itu karena kekuatan yang dibikin oleh manusia sendiri. Nah, manusia itu punya pikiran yang kuat sekali sebenarnya kalau kita bisa menciptakan. Sok kadang-kadang ragu-ragu. Nah, keraguan-raguan itu yang membuat keyakinan itu nggak bisa 100%. Nah, makanya jalan hidup jangan ragu-ragu. Siap. Nah, aja separuh-separuh, urip aja separuh-separuh. Yo ora ngono kuwi. Itu salah satunya. Mungkin kita sobat mana mungkin saya bisa medari seperti itu secara logika ben mistis itu juga ada, kekuatan pikiran juga ada. Jadi kita harus pilih, budaya itu juga harus diuri-uri. Karena di situ akan menciptakan kekuatan pikiran dan itu bisa dimanfaatkan untuk kehidupan kita. Nek enom ya dadi enom, nek pengen sugih ya dadi pengen sugih. Ngono kuwi lho. Dengan kekuatan, tapi gunakan itu dengan baik dan benar karena semua ada konsekuensinya. Nah, itu seperti itu logikanya. Jadi saya bukan dukun, saya cuma watu, saya cuma meneralkan seperti itu gitu loh. Dan ini kita pendidikan di Ronda Malam ini mendidikan antara Mbak Galuh iso bersinergi dengan alam, iso ketemu tuyul, ngejak dolan tuyul. Itu salah satu memang energi yang kekuatannya ada dan bisa dibuktikan. Itu tau Mbak? Iya tau, dari situ kan bisa dibuktikan dia bisa kasarnya zaman dhisik iki iso udan iki mandek sik aja nglebusi aku. Itu bisa. Zaman dulu ada yang orang seperti itu. Itu kekuatan pikiran kita, keyakinan kita yang kuat. Petir iso dicekel kok nek ning jaman dhisik Ki Ageng Sela petir iso dicekel, iya kan? Nah, nek ceritane legenda itu kan petir dipegang sama Nyi Ageng Sela. Makanya nek ana petir kan kula putune Nyi Ageng Sela, amit-amit putune Nyi Ageng Sela ben ora kena petir kan gitu. Nah, itu seperti itu. Karena kita kekuatan alam itu sebenarnya alam itu bisa kita olah dan kita ajak untuk bersahabat dan untuk apa ya nggo awake dhewe iso. Mungkin seperti itu, mungkin salah satunya seperti itu ya Mbak Galuh. Kita dari satu itu ya, dan itu memang mistisnya Mbak Galuh, spiritualnya Mbak Galuh. Mungkin dulu di masa kecilnya bapaknya ikut prihatin dan seperti itu mungkin terjadinya seperti itu. Makanya kita luwih tua mungkin yang muda-muda itu ya tetap semangat dan gunakan pikiran dengan baik dan benar.